Renungan Harian 6 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Seorang Pelayan yang Berdiri Teguh. Nats yang diambil 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Reverend Caleb Blatt dilahirkan di Carleton, Massachusetts pada tanggal 18 Agustus 1754. Kita hanya tahu sedikit tentang masa mudanya, tetapi ketika ia menghadiri sebuah dansa di usia 21, ia dihantam dengan sebuah rasa amat berdosa yang dalam dan akhirnya bertobat. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, ia telah mengalami perkembangan sedemikian rupa dalam pengetahuan akan firman Allah, sehingga ia diberikan izin untuk berkhotbah oleh gereja baptis di Carleton, dan pada tahun 1776 mulai berkhotbah sebagai seorang pengkhotbah keliling. Di akhir tahun 1777, sebuah sidang penabisan diadakan dan Caleb Blatt ditabiskan di Marlow, New Hampshire, dan selama 4 tahun ia melayani sebagai gembala di gereja yang baru dibentuk di sana. Pada tahun 1781, ia menerima sebuah panggilan untuk melayani di Newton, Massachusetts. Selama 7 tahun ia berperan di dalam Warren Association dan berhasil memerangi doktrin universalisme. Namun, karena tidak dapat menghidupi keluarganya melalui pendapatan yang ia terima, pada tahun 1788 ia menerima sebuah panggilan di Fort Baptist Church di Staffsbury, Vermont, dan melayani dengan penuh berkat di sana selama 20 tahun. Di bumi dingin 1798 sampai 1999, sebuah kebangunan rohani yang besar terjadi, dan pada musim itu kurang lebih 175 orang ditambahkan ke dalam jemaat. Bersamaan dengan tanggung jawab pengembalaannya, Reverend Blatt berpergian dalam perjalanan misi ke wilayah-wilayah barat laut dari New York dan Kanada juga. Khotbahnya disertai dengan kebangunan-kebangunan rohani yang kuat, tetapi ia selalu menahan agar tidak terjadi sekedar perasaan yang berlebihan belaka, dan ia mengetahui dengan baik perbedaan antara pekerjaan Roh Kudus dan kegirangan manusia semata. Kita diberitahu bahwa di awal-awal pelayanannya, hadirin di sebuah pertemuan dengan penuh kegirangan dan semangat, tetapi seperti yang ia pikirkan, tanpa disertai pengertian yang benar, yaitu seorang wanita yang baik. Wanita ini lalu di penghujung pertemuan datang padanya dan dengan tangan terangkat berseru, "Oh Tuan Blatt, apakah engkau pernah melihat pertemuan seperti ini sebelumnya?" "Belum," jawab cepat, "dan saya berharap saya tidak akan melihatnya lagi." Semenjak berdirinya pada tahun 1791, Blatt melayani di Universitas Vermont sebagai anggota Dewan Kepercayaan hingga ia meninggalkan negara bagian itu pada tahun 1807 untuk melanjutkan penggembalaan Third Baptist Church di Boston. Tragedi menyerang ketika sang gembala mendapatkan pukulan di muka. Hal itu nampak sepele, namun sering membuatnya merasakan kesakitan yang hebat. Pada suatu kali, karena terkena dingin di bagian yang kena pukul dulu, ia menderita demam yang hampir berakibat fatal. Tertekan semangatnya, Blatt pensiun, tapi segera menerima panggilan penggembalaan First Baptist Church di Portland, Maine, tempat ia melayani sepanjang sisa hidupnya. Walaupun ia menderita rasa sakit yang luar biasa, ia terus berkhotbah. Khotbahnya nampak lebih serius pada masa itu. Penyakit terakhirnya mulai tanggal 19 Februari 1814 hingga tanggal kematiannya 6 Maret. Ia mendapatkan damai yang sempurna dan mengungkapkan satu keinginan mulia agar para pelayan tetap setia, jiwa-jiwa dimenangkan dan tuannya dimuliakan. Reverend Caleb Blatt terkenal sebagai salah seorang pelayan baptis yang menonjol di Massachusetts dan Vermont. Ia menulis beberapa traktat mengenai perbedaan kaum baptis dan pedobaptis, dan sebuah pamflet untuk kaum muda, dan yang satu lagi tentang pernikahan. Pada masa pelayanannya, kaum baptis sedang bergumul mengenai apakah pantas bagi anggota mereka untuk berhubungan dengan organisasi rahasia seperti Freemason. Blatt adalah seorang pelopor dari para pemimpin baptis yang berbicara menentang partisipasi kaum baptis dalam organisasi Freemason dan organisasi-organisasi rahasia lainnya. Renungan tambahan Dr. Swantoliau
Dikatakan bahwa pelayanan Caleb Blood di Newton, Massachusetts tidak cukup menghidupi keluarganya. Semua orang Kristen bisa berkomentar bahwa melayani Tuhan itu harus hidup dengan iman dan penuh idealisme. Tetapi kebanyakan orang maunya suruh orang lain yang melayani Tuhan dan menderita, sedangkan dia sendiri melayani dirinya dan keluarganya. Sistem GBIA yang mengajar agar jemaat yang telah lahir baru setia, kasih perpuluhan, dan gembala berhak ambil maksimum 11 perpuluhan adalah baik dan paling alkitabiah dibandingkan dengan sistem penggajian manapun. Jika Anda berpikir ada sistem penggajian yang lebih baik, saya sangat ingin mengetahuinya. Poin kedua, semakin sedikit orang merindukan pekerjaan melayani Tuhan, maka pasti secara kuantitas maupun kualitas kekristenan akan semakin menurun. Sangat sulit untuk menolak adanya pengaruh faktor kesejahteraan pelayan dan keluarga terhadap keinginan orang muda merindukan kehidupan seorang pelayan Tuhan. Di sisi lain, memang melayani Tuhan seharusnya bukanlah sebagai usaha mengumpulkan materi, melainkan adalah sebuah persembahan hidup yang tulus pada Tuhan. Namun kebanyakan orang merindukan sekurang-kurangnya kehidupan yang tidak kekurangan apalagi penderitaan. Poin ketiga, ketika tidak ada orang pintar, cerdas, dan tulus mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan, maka pelayan firman akan terdiri dari orang-orang yang tidak cakap mengajar, apalagi berargumentasi mempertahankan doktrin yang diajarkan. Jemaat akan merasa kurang puas dan akan kurang menghargai atau menghormati, kemudian akan malas menghadiri kebaktian. Persembahan otomatis berkurang dan gaji pelayan akan hanya ala kadarnya. Kemudian orang-orang muda yang cerdas menjadi lebih tidak mau lagi mempersembahkan diri, dan hasilnya lebih sedikit lagi pelayan yang bermutu. Demikianlah kekristenan akan berputar ke bawah, bahkan mati. Dan sangat mungkin anak cucu Anda akan berakhir di neraka. Anda ada hati dan ada ide agar kekristenan berputar ke atas? Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.